Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini satu lagi Pak Guru yang lagi ramai. Awas itu keinjek kucing. Enggak. Kucingnya udah baik-baik aja ya? Baik. Ini dari ada pemilihan calon hakim agung. Oh. Dari ada 13 yang ikut dari sumber yang saya dapat ya, dari suara. Ada 13 yang nama dari Komisi Yudisial diajukan ke DPR, terus fit on proper test. Terus dari 10 ada 2 yang gagal dan yang jadi sorotan adalah dari salah satu yang gagal itu adalah dia dapat suara pemilihan 0 dari anggota DPR Komisi 3. Dan si hakim yang dapat nilai 0 itu adalah Alimin Ribut Sujono, adalah hakim yang memvonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Nah, jadi dia tuh dinyatakan gagal karena DPR mempertimbangkan aspek etika kemanusiaan dan dampak vonis semacam itu bagi kepercayaan publik. Oke, nah ini ada videonya juga Pak Guru. Iya, itu pertimbangannya. Jadi dia dapatnya 0 nilainya. Dari Masa itu Komisi 3 DPR kompakan tool. Dia bahkan pada saat fit and proper test. Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Ya, benar. Kami bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang. Saya tidak tanya undang-undang. Iya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya. Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus emang hakim itu wakil Tuhan. Kenapa emang? Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Iya, emang. Begitu Hakim ya? loh. Benar, Bapak. Hakim itu punya otoritas untuk itu, Pak. Tuhan di dunia. Aduh, ini kenapa nggak jawab? Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Enggak, Pak. Yang mencabut nyawa Hanya manusia Tuhan. itu. Ya ampun. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Jadi dia akhirnya Hakim di dunia sepanjang sejarah itu memutuskan karena dia memang punya otoritas yang dipertuhankan. Jadi dia mengambil kebebasan orang lain, dia membebaskan orang lain, dia menghukum mati orang lain. Itu hakim. Dalam sejarah tuh dia yang menentukan itu. Emang sejak kapan hakim tidak punya kewenangan untuk itu? Gitu? Ya semuanya punya lah. Ini kalau di Indonesia hukuman mati itu ada. Di Indonesia hukuman mati itu ada. Di undang-undangnya ada, kok nggak mau didengerin itu. Hukumannya tuh ada, undang-undangnya ada. Kalau hakim ngambil itu adalah hak sepenuhnya dari dirinya. Kok dicecar sama alasan yang begitu sih? Ini aneh. Saya juga sebenarnya nggak setuju dengan vonis mati Ferdy Sambo tuh. Saya nggak setuju. Karena dengan itu belakang-belakangnya nggak ketahuan. Vonis selesai aja gitu kan. Padahal masih banyak di belakangnya. Saya sebenarnya nggak setuju. Tapi kalau misalkan dipertanyakan apakah Anda punya hak sebagai wakil Tuhan, hakim tuh gitu. Ya makanya saya pertanyakan hakim mana di dunia ini yang tidak memutuskan, apalagi ini undang-undangnya ada, hukuman mati. Hakim itu melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan pemikirannya, perenungannya yang mendalam. Yaitu haknya dia. Aneh banget. Dan dia tidak dipilih gara-gara masalah Sambo itu. Luar biasa salah satunya sekali. Dari tiga yang jadi sorotan, salah satunya itu. Ya, saya tuh kemarin gini, saya tuh nonton berita itu, tapi saya nggak tahu itu alasannya loh. Kalau itu alasannya, wah. Iya, itu salah satu alasan. 3 sorotan asal. Itu si bapak itu tuh siapa sih, terkenal banget deh si bapak itu teh. Itu yang DPR-nya tuh. Fraksi apa gitu aku tuh. Kan yang yang ngetuk palunya juga yang waktu sama Najwa head to head, jangan begitu lah Najwa, pokoknya gitu-gitulah. Iya makanya sok bapak itu wajahnya jadi thumbnail gitu. Jadi saya bilang kan kok dia mempertanyakan itu hakim itu ini
Kalau undang-undangnya udah ada, kemudian dia memang memiliki hak untuk itu, ya udah. Sama seperti DPR. DPR itu kan bikin undang-undang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan setiap keputusan DPR itu bikin orang mati. Itu tuh pasti. Betul. Pasti, Pak. Karena apa? Karena DPR itu berarti melingkupi, membuat aturan-aturan yang melingkupi 280 juta rakyat Indonesia. Kalau misalkan ginilah, DPR itu bikin undang-undang bahwa sekarang mobil itu harus menggunakan mobil listrik, dan listrik itu harus pakai pembangkit listrik tenaga uap, misalkan gitu. Tenaga uap batu bara gitu. Nah, tenaga uap batu bara itu kan bikin ribuan orang kena kanker. Dan itu kan penyebabnya DPR. Jadi semua kebijakan-kebijakan itu tuh emang gitu. Jadi setiap keputusan orang besar, setiap keputusan dari orang yang punya wewenang, itu memang dampaknya terhadap masyarakat itu besar. Kok malah ditanyain? Itu Apakah ini jadi bukti bahwa orang benar juga susah juga nih? enggak, ini bukti bahwa orang itu tuh gak paham. Orang itu tuh gak paham. Makanya kalau misalkan saya yang dicecar pertanyaan itu, saya bilang, ya hakim itu memang punya otoritas untuk itu. Kalau memang tidak boleh menghukum mati, ya DPR yang membatalkan undang-undang hukuman mati dong. Di Indonesia kan ada hukuman mati. Siapa yang bikin undang-undang itu? DPR. Apa DPR itu ngambil hak Tuhan? DPR sendiri yang bikin undang-undangnya, gimana sih? Asli itu orang, saya kesel sekali tuh. Enggak, dan akhir-akhir itu DPR tuh nggak berhenti. Ada juga yang berita viral di mobil, tahu nggak, yang Iya, Gorontalo itu. Itu juga brengsek juga. Itu ceweknya siapa sih? Nggak tahu istrinya, nggak tahu LC. Ada yang di caption, salah satu caption ada yang bilang istrinya, masa istrinya mengadukan suaminya. Ada saja. Aduh. Oke lah Pak Guru jangan lupa teman-teman, tanggal 30 September tersisa tiket 20 lagi untuk di Sirarium, 20 lagi? Jakarta ya teman-teman. Iya. Dengan tiket 75.000. Untuk beli tiket bisa di bit.ly/Sirarium Jakarta. Sampai jumpa di 30 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Guru Gembul and Team bikin lagi perkumpulan Sirarium ya. Jadi saya tuh punya kelompok pengajian. Punya kelompok pengajian ya, berarti namanya Sirariung ya. Sirariung itu adalah Siraru yang ngariung. Siraru yang ngariung itu, Siraru itu artinya adalah komunitas kita, Sinau Sareng Guru Gembul Siraru. Nah, Siraru sendiri maknanya sebenarnya laron. Dalam bahasa Sunda, laron tuh yang kita pahami secara filosofis adalah makhluk-makhluk yang rentan, yang umurnya pendek, tapi mereka menghabiskan waktu untuk mengerubuti cahaya, untuk mengerubuti ilmu pengetahuan. Sirarium itu 2 pekan sekali, sebulan sekali di Jakarta, sebulan sekali di Bandung ya. Jadi ikuti terus perkembangannya. Kita ngobrol-ngobrol langsung. Untuk teman-teman di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, Guru Gembul dan Patra Gumala, penjualan tiket Sirarium edisi Jakarta bersama Patra Gumala sudah bisa dibeli. Hanya untuk 60 orang ya teman-teman. Oh iya, untuk 60 orang kita kumpul-kumpul ya. Saya, Kang Patra, sama saya. HTM-nya 75.000 tapi termasuk kopi dan donat. Oh, dikasih makan. Tuh, 75.000 ya teman-teman. Sampai jumpa di sana.